Halo, perkenalkan nama aku Syafira Ramadhani. Di sini aku akan membacakan cerita pendek yang berjudul Ketika Lebaran Tak Lagi Lewat Layar oleh Syafira Ramadhani. Takbir menggema dari televisi menyelusup pelan ke ruang tengah rumah kami yang lengang. Bukan dari pengarah suara masjid, bukan dari lapangan tempat biasa kami sholat id. Hanya dari speaker tipis yang suaranya nyaris tertelan sunyi. Aku duduk bersila mengenakan mukena putih yang sudah 2 tahun hanya dipakai untuk sholat id di rumah. Di depan, ayah berdiri sebagai imam, sementara bunda dan adik mengambil saf di belakangnya, berjarak, seperti yang diajarkan ketika masa pandemi. "Arunika, ambilkan sajadah buat adik ya," kata bunda lirih. "Sudah aku taruh kok bun," jawabku sambil bangkit perlahan. Kepalaku terasa berat, tenggorokanku mulai mengganjal, tapi kupikir hanya karena kurang tidur semalam. Lebaran kali ini terasa sunyi sekali. Tak ada koper di ruang tamu, tak ada suara klakson travel yang biasa menjemput kami ke stasiun. Tak ada aroma khas rumah nenek yang menyambut kami setelah perjalanan panjang. Tahun ini kami tak mudik lagi. Kasusnya lagi tinggi, Ru. Jakarta zona merah. Kita tunggu dulu ya, Aru sayang, kata ayah seminggu lalu dengan nada lembutnya. Aku hanya mengangguk waktu itu, menyembunyikan kecewa yang menggenang, rindu rumah tua di Jakarta, rindu canda sepupu, rindu pelukan nenek. Semua kembali harus disimpan dalam lipatan kepala. Sholat id kami lakukan dengan khusyuk seadanya. Setelah salam, kami hanya saling menatap, tak ada pelukan, tak ada ciuman, tak ada tangis haru. "Maaf ya bun, gak bisa salim," kataku sambil menahan air mata. Bunda tersenyum kecil namun matanya berkaca. "Yang penting kamu sehat, nak." Pukul 10 pagi kami membuka laptop. Layar Zoom mempertemukan wajah-wajah yang kurindukan. Tante Rina sambil memasak, sepupu yang masih pakai sarung, dan nenek yang duduk dengan mukena lusuh tapi senyum yang tetap hangat. "Nika, kamu kelihatan pucat sekali sayang," ucap nenek dari layar. Aku tertawa kecil. "Iya nek, mungkin karena kurang tidur. Padahal semalam aku menggigil, badan panas, tenggorokan perih, kupikir cuman flu. Tapi setelah bunda mulai batuk dan ayah mengeluh lemas, kami mulai curiga. Besoknya kami lakukan tes antigen dan hasilnya benar saja, hasilnya positif. Aku duduk termenung di teras belakang, menatap angin yang lewat tanpa salam. Bunda duduk di sebelahku, mengenakan sweater tebal, wajahnya terlihat lelah. "Gak nyangka ya kita bakalan kenal juga," ucapku pelan. "Padahal kan kita cuma di rumah, gak kemana-mana," jawabku menatap langit yang suram. "Virus itu kayak angin Nika, bisa masuk lewat celah paling kecil sekalipun." Aku diam, kemudian berbisik, "Jadi lebaran kali ini bukan cuma tanpa mudik, tapi juga tanpa sehat." Kami tak bicara lagi setelah itu, hanya duduk berdampingan, memandangi langit yang seperti sedang menahan tetesan air hujan. Malamnya, aku menulis di buku harianku, Syawal kali ini sunyi, tapi mungkin sunyi adalah cara Tuhan menyampaikan pesan yang paling jujur. 2 tahun berlalu, dunia tak lagi dipenuhi ketakutan seperti dulu. Masker sudah tak jadi wajah kedua, sekolah dibuka kembali, dan pagi ini aku berdiri di depan rumah nenek. Sebuah rumah tua berwarna hijau pudar yang menyimpan puluhan lebaran dalam diamnya. Kupencet bel pelan, pintu dibuka. Nenek berdiri di sana, tubuhnya yang dulu ringkih kini tampak kembali segar. "Arunika," serunya memelukku erat. "Nek, akhirnya aku bisa mudik," kataku, suara tercekat di tenggorokan. Bunda menyusul dari belakang, dan kami bertiga larut dalam pelukan yang lama tertunda. "Sekarang kamu lebih segar deh," canda nenek. "Gak pucat kayak waktu itu di Zoom 2 tahun lalu." Aku tertawa. Dulu cuma bisa lihat dari layar, sekarang bisa peluk beneran. Kami pergi ke masjid bersama, tanpa masker, tanpa jarak, tanpa takut. Takbir bergema dari menara, memantul di dada dengan rasa syukur yang dalam. Sholat id kali ini benar-benar sempurna, dan aku tahu Syawal tahun ini bukan sekedar tentang kemenangan setelah Ramadan, tapi tentang pulang setelah terpisah, peluk setelah rindu yang membatu, dan cahaya setelah waktu panjang yang dibungkam sepi, yang pada akhirnya menemukan jalan pulangnya. Syawal kali ini bukan sekedar kembali pulang secara raga, tapi juga pulangnya rasa. Dari yang pernah runtuh menjadi utuh, dari layar yang dingin menjadi peluk yang hangat, dari sunyi yang membisu menjadi takbir yang menari di dada. Sekian dari saya.